Oke, kembali bersama saya Rizpanta di channel ini. Mudah-mudahan masih semangat dan terus berinovasi untuk kegiatan kita ke depannya. Baik, teman-teman, kali ini di video ini saya akan share materi terkait Filmora, yang mana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang input materi atau media video, gambar maupun audio ke dalam timeline. Nah, saat ini kita akan belajar tentang apa itu trim atau cut dan bagaimana settingannya di aplikasi Filmora. Oke, langsung saja teman-teman, silakan buka aplikasi Filmoranya. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan bagaimana input media ke timeline di sini. Ini yang disebut dengan timeline ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah memiliki di stok media ini sudah ada audio, ada video, dan ada gambar. Dan ketiganya ini sudah kita masukkan ke timeline. Nah, teman-teman, di sini ada gambar. Ini kalau saya perlebar timelinenya, di sini ada gambar, kemudian ini adalah videonya, kemudian ini adalah audionya. Nah, kita akan belajar teknik trim atau cut di aplikasi Filmora ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Di sini kalau misalnya yang kita akan trim ini berlaku untuk semuanya, baik itu gambar, video maupun audio. Ini untuk teknik trim atau cut. Nah, ikonnya di sini adalah yang ini, teman-teman, gambar gunting, split ya, atau cut, sama aja. Nah, ini bisa kita gunakan baik melalui icon ini atau dari menu bar di timeline sini. Ini. Nah, ketika kita klik di area timelinenya di sini, maka icon ini akan muncul split ini. Klik to split, berarti kita harus klik untuk memotong. Nah, contoh misalnya gini. Saya akan ini bebas saja. Misalnya di area sini ada bagian yang tidak saya butuhkan, misalnya mulai dari shares ini. Contoh misalnya saya hanya membutuhkan langsung di videonya, bagian sini saya hanya membutuhkan langsung di sini ya, saya tidak membutuhkan yang ini. Jadi klik area blurnya, kemudian teman-teman langsung klik split di sini. Bisa icon ini atau icon ini, sama aja. Untuk cepatnya teman-teman bisa klik di sini. Contoh misalnya yang kita akan split atau yang akan kita trim adalah videonya, gitu. Kalau misalnya yang akan ditrim adalah audionya, teman-teman klik bagian sini. Di sini kan kelihatan icon audio ya. Yang atas ini adalah video. Jadi kalau yang atas ini adalah video yang akan kita trim atau cut, berarti kita klik yang atas ini, kemudian kita cut. Tapi kalau misalnya yang akan kita cut adalah audionya, teman-teman klik audio ini baru cut, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cut seluruhnya, klik saja area bagian atas, gitu. Kemudian tekan cut, maka dari atas ke bawah ini kedua-duanya akan di trim atau di cut, baik video di sini maupun audio yang di sini, dua-duanya akan kena cut. Tapi biasanya kita hanya cut bagian-bagian tertentu saja, gitu. Jadi contoh misalnya yang tadi sini, area sini video ini yang akan saya cut saja, berarti saya akan arahkan kursornya di bagian yang akan saya cut. Contoh misalnya saya akan cut di bagian sini, kemudian saya klik videonya, kemudian saya klik cut di sini, klik to split atau tekan Ctrl B, sama aja, gitu ya. Langsung kita cut, maka yang terpotong adalah bagian atas ini. Nah, kalau ini kita geser, maka teman-teman lihat area sini, ini kelihatan bahwa yang tadinya satu kesatuan video ini sudah berubah menjadi dua, gitu. Jadi kalau ini saya geser, maka akan ada ruang kosong di sini, teman-teman. Jadi ya, ini artinya sudah terbagi dua antara satu kesatuan video tadi. Ini kalau kita geser kembali, ini dia akan nyatu, gitu. Tapi ini sudah bisa digeser-geser atau diseleksi bagian yang akan kita buang, gitu. Sedangkan audionya ini tidak tercut karena dia tidak
kita tidak klik area ini kemudian kita cut. Nah sekarang kita akan pilih lagi bagian yang akan kita cut. Contoh misalnya sampai area sini, misalnya sampai area sini saya akan membuang bagian ini, saya akan buang bagian video yang bagian sini, tapi ini bebas sih, mau sedikit saja boleh, mau sampai sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bagian-bagian yang biasanya kita rekam video kemudian ada bagian yang kurang pas atau tidak cocok, itu bisa kita cut, kita hilangkan gitu. Nah ini saya cut dulu, misalnya yang ini tidak saya butuhkan, nanti saya klik lagi area ini, bukan yang ini ya yang akan kita klik, jadi bagian video yang akan kita cut itu yang kita klik gitu. Nah misalnya dari batas sini sampai area sini saya tidak butuhkan, berarti klip video inilah yang akan saya klik, kemudian saya tekan cut, maka dia akan menjadi 3 bagian video lagi. Ini 1, ini 2, ini 3. Yang tadinya adalah satu kesatuan teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3. Nah yang tadi yang ini yang sudah saya cut, ini tidak saya butuhkan, berarti ini saya buang. Nah teman-teman caranya untuk delete, klik yang akan dibuang, kemudian tekan pilih delete sini tempat sampah, atau teman-teman tekan di keyboard, tekan delete saja di keyboard bisa gitu. Oke saya contohkan untuk icon ini saja, kita klik, maka sudah hilang ya teman-teman, sudah terhapus gitu. Oke nah itu teknik trim. Kalau misalnya di awal-awal juga di bagian sini kita mau hapus di bagian depan, teman-teman tinggal arahkan saja kursornya. Misalnya saya tidak membutuhkan sampai bagian sini, yang awal depan ini saya tidak butuhkan, hanya setelah ini ke belakang ini saya butuhkan, berarti saya klik di sini kemudian saya trim, kemudian klik lagi yang area yang tidak dibutuhkan di sini, kemudian delete, maka sudah hilang. Nah ini bebas ya, mau di bagian belakang boleh juga kita perkecil dulu barnya, kemudian arahkan ke belakang. Misalnya bagian belakang ini saya tidak butuhkan gitu, saya tidak butuhkan lagi bagian belakang ini, maka teman-teman arahkan saja kursornya, kemudian klik area videonya ini di timeline, klik videonya, kemudian cut gitu. Nah bagian belakang ini saya tidak butuhkan, klik lagi kemudian delete, nah dia akan terhapus teman-teman gitu. Oke nah itu cukup simple, caranya sederhana. Sekarang kalau misalnya teman-teman mau hapus untuk audio, contoh misalnya di bagian depan ini saya mute saja dulu. Jadi untuk audionya, jadi kita misalnya saya akan play. Nah misalnya audio yang paling depan ini saya tidak butuhkan gitu, tinggal arahkan saja bagian klip audio yang akan kita buang, kemudian klik klip audionya, kemudian cut, kemudian klik lagi bagian yang akan kita buang, kemudian delete gitu. Nah ini bisa kita geser ke depan lagi gitu ya, atau di bagian tengah saya tidak membutuhkan yang di bagian tengah gitu, arahkan ke bagian yang akan kita hapus. Misalnya kita play dulu. Nah misalnya bagian ini saya tidak butuhkan, berarti saya klik cut, kemudian play lagi. Nah misalnya sampai sini saya tidak butuhkan cut ini atau kurang menarik untuk saya masukkan dalam video saya, kemudian klik lagi cut, kemudian klik yang kita potong tadi, kemudian hapus, maka sudah terhapus ya bagian yang kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan tinggal klik yang area belakang, geser ke depan, maka dia akan nyambung, dia akan menjadi satu kesatuan audio. Jadi kalau kita play jadi nah, oke, itu teknik trim. Nah kalau misalnya di sini backsoundnya tidak sampai ke belakang ya,
Clip soundnya tidak sampai ke belakang, sedangkan clip video ini panjang ke belakang. Nah, kalau teman-teman tidak mau ribet, contoh misalnya di bagian audio ini sudah kita setting audionya sudah pas, misalnya audionya ini kita perkecil sedikit. Caranya untuk atur audio, teman-teman klik audio ini, double klik saja, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini kita bisa geser, ini sambil kita play bisa. Untuk play teman-teman bisa tekan spasi atau tekan yang di sini. Ini saya pause dulu, kemudian saya coba tekan di keyboard ya, di keyboard pakai spasi. Contoh misalnya teman-teman mau perkecil, nah teman-teman mau perbesar, oke, saya rasa seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk melengkapi semua ke sana, ini teman-teman simple saja. Teman-teman tinggal lengkapi ini, kita satukan dulu. Nah, teman-teman tinggal copy saja bagian ini, bagian audionya. Teman-teman klik audionya, kemudian klik kanan ya. Kemudian di bagian sini ada copy, klik copy. Kemudian arahkan kursornya ke bagian belakang audio gini, kemudian klik area kosong di sebelah sini, kemudian klik kanan, teman-teman pilih paste. Ini ada paste ya gitu. Nah, selanjutnya untuk yang ke belakang langsung saja teman-teman klik kanan di area kosong sini, kemudian pilih paste, paste, kemudian lanjutkan lagi, klik kanan, kemudian paste. Nah, di sini kan klip videonya sudah, klip audio lebih panjang lagi daripada klip video. Teman-teman tinggal geser saja, geser timelinenya ini sampai ke akhir klip video sini, gitu, sampai di akhirnya saja. Cari bagian akhirnya. Nah, misalnya seperti ini. Teman-teman tinggal klik audionya sini, cut lagi, kemudian teman-teman tinggal delete. Oke, nah sekarang antara video dan audio sudah sama ya. Ini saya oke dulu, sudah sama gitu. Artinya audio dan video sudah beriringan. Jadi pada saat selesai video, maka audionya juga backsoundnya juga berakhir. Nah, sekarang itu sekarang untuk settingannya teman-teman di video. Nah, kalau contoh misalnya di bagian sini saya akan play dulu. Nah, ini supaya masuknya video tidak langsung suaranya keras atau kencang, teman-teman bisa atur di bagian sini. Di sini ada tanda ini ya. Atau teman-teman gini, teman-teman double klik saja area videonya, kemudian pergi ke audio. Di sini ada audio. Nah, di sini teman-teman bisa mainkan fade in dan fade out-nya. Fade in ini untuk audio masuk dan fade out ini untuk audio keluar gitu. Ini bisa kita majukan. Dan fade outnya juga bisa kita tambah supaya, nah fade in ini disebut, yang ini disebut fade in, yang ini disebut fade out gitu. Jadi pada saat teman-teman perhatikan fade innya dulu, pada saat fade innya saya tambah, maka perhatikan garis yang ini, titik yang ini, yang serong ini ya, teman-teman perhatikan ya. Jadi pada saat ini saya tambah, maka dia akan lebih serong gitu, lebih cekung. Pada saat saya perkecil, maka dia akan ngikut gitu. Itu adalah fade in. Fungsinya apa? Supaya grafik sound mulai dari kecil sampai besar gitu. Jadi tidak tiba-tiba langsung besar gitu. Nah, untuk fade outnya ini kalau kita tambah di bawah juga ngikut gitu.
Fungsinya apa? Pada saat ingin mengakhiri video, maka perlahan-lahan audionya akan mulai dari besar akan semakin kecil gitu. Ini penting dalam editing video teman-teman, apalagi untuk audio. Oke, nah saya kira itu untuk settingan di bagian sini. Yang settingan yang terakhir pada saat kita akan save teman-teman di bagian ekspor sini, ini juga penting. Nah sorry, satu lagi. Nah kalau misalnya ini yang saya jelaskan di awal, ini adalah bar timeline. Kalau misalnya teman-teman dapatkan berwarna seperti ini, maka usahakan teman-teman render dulu supaya berubah menjadi warna hijau. Teman-teman tinggal klik bagian sini. Fungsinya apa? Supaya video kita tidak nge-lag atau patah-patah gitu. Teman-teman tinggal klik render, maka dia akan otomatis terrender gitu ya. Tunggu sampai prosesnya selesai gitu. Nah teman-teman tinggal perhatikan juga di bagian sini, ini ngikut terus sampai videonya selesai gitu. Oke, ini tidak perlu kita tunggu sampai selesai ya, saya cancel saja dulu karena ini hanya uji coba saja untuk tutorial. Oke, saya cancel. Nah sekarang anggap semua prosesnya sudah selesai, hijau semua sampai sini. Yang terakhir, langkah terakhir, teman-teman tinggal menuju ke menu ekspor sini. Kita akan ekspor menjadi sebuah video. Ekspor. Nah, di sini ada lokal. Teman-teman tinggal pilih akan tipe file videonya nanti akan menjadi MP4, WMV, HEC, AVI, MOV dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal pilih. Saran saya untuk tipe video teman-teman arahkan ke MP4, MP4 supaya semua masuk, ingin di-upload ke YouTube bisa, ke Facebook dan lain sebagainya bisa. Device ini bisa kita pilih. Saran saya ini tidak usah diubah, tidak penting. Mau langsung ke YouTube juga bisa. Oke, teman-teman tinggal ekspor saja di sini, bagian sini. Kita fokus di lokal saja. Di lokal sini sarannya saya untuk MP4, kemudian teman-teman berikan nama videonya, nama hasil ekspornya nanti apa. Contoh misalnya saya akan kasih nama contoh hasil gitu. Nah save to, teman-teman save to kemana? Teman-teman akan simpan di mana? Saya biasanya simpan, contoh misalnya saya akan simpan di video di sini dengan nama apa itu ya. Nama foldernya apa? Nama foldernya adalah video ya, select folder itu. Jadi nanti akan tersimpan di sini. Jadi teman-teman tinggal cari, setelah ekspornya selesai teman-teman tinggal cari di folder ini. Kemudian resolusinya ini teman-teman bisa pilih good, better, best. Mau good, better, bisa semakin bagus, makin kesini semakin bagus gitu. Saya biasanya gunakan yang good saja, tapi teman-teman mau pilih yang mana juga bisa sebenarnya. Kemudian encodernya teman-teman mau MP4 H26 bisa, kita kesini saja MP4. Kemudian resolusinya custom, teman-teman pilih customnya, di sini tersedia banyak sekali. Nah untuk standar video yang bagus ada di sini. Saya saran saya pilih 1280 x 720. Ini resolusinya ini sudah sangat bagus sekali. Tapi kalau mau yang high definition ke atas, semakin ke atas semakin bagus gini. Gitu. Tapi tergantung dari, apalagi kalau teman-teman menggunakan kamera misalnya mengambil video. Nah kalau pengambilan kameranya kurang bagus, hasil resolusinya kamera tidak sinkron dengan ini, nanti hasilnya juga pasti kurang memuaskan. Kecuali kamera yang digunakan kamera yang bagus dan hasilnya juga HD, maka teman-teman bisa pilih bagian sini. Tapi saran saya untuk yang video saja bisa menggunakan 720. Ini sudah standar Mustegom juga. Oke, kemudian di frame rate-nya teman-teman bisa pilih untuk standar, saya sarankan di bagian sini 23. Kemudian bitrate-nya 5000, 4000 sebenarnya bagus juga. Saya biasa pakai 4000 aja.
kemudian encoder AC nya ini tidak usah diganggu gitu. Nah, langkah terakhir teman-teman tinggal klik OK. Nah, di sini kelihatan hasil settingan kita 12 80 720 2396. Size-nya nanti hasil akhirnya adalah 220 MB. Durasi video kita adalah 7 menit 21 detik ini. Oke, nah di sini teman-teman aktifkan enable GPU accelerator video encoding. Ini harus diaktifkan supaya hasilnya bagus ya. Oke, langkah terakhir kita tinggal klik export gitu. Oh sorry, ini saya tidak bisa simpan di sini. Nah teman-teman, di sini saya setting laptop komputer saya penyimpanannya tidak di C. Kenapa? Karena di C jangan sampai sistem saya cepat habis terisi file-file. Jadi saya simpan di D saja ya. Saya select folder, kemudian jadi hasilnya nanti ada di folder D, kemudian ekspor. Nah, ini proses ekspornya teman-teman mulai dari 4%, di sini time remainingnya. When done, teman-teman pilih mau misalnya selesai nanti akan ada soundnya, atau selesai ekspor langsung shutdown bisa, atau do anything. Saya biasanya menggunakan sound reminder. Jadi ketika selesai ekspor maka akan ada suara tersendirinya gitu. Mau pause mau cancel bisa. Jadi tahapan ini sudah selesai, teman-teman tinggal tinggal menunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, saya kira itu yang bisa saya share, saya bisa sampaikan untuk materi kali ini terkait trim dan settingan di Wondershare Filmora versi 10 ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.